review tahap terakhir dari seleksi LPDP pada tahun ini. Tidak usah berlama-lama, Mbak Fitri, nggak usah terlalu tegang ya. Kita di sini pengen tahu Mbak Fitri lebih lanjut seperti apa. Oke, langsung saja. Mbak Fitri, kenapa mau S2? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Mengapa saya ingin melanjutkan studi? Karena saya ingin mendapatkan teori yang komprehensif dan juga mencocokkan praktik secara langsung yang ada di lapangan. Nah, harapannya dengan kewenangan dan kapabilitas yang saya miliki, saya bisa menjawab tantangan terkait dengan masih rendahnya perlindungan ketenagakerjaan di sektor perikanan. Tentu diperlukan inovasi dan juga kebijakan yang lebih tepat guna dan juga berkelanjutan. Dan saya juga ingin melanjutkan S2 dengan mendapatkan ilmu yang lebih banyak, kemudian dapat menginterpretasikannya ke dalam kebijakan organisasi dan juga suatu sistem tatanan yang lebih terpadu. Kemudian alasan kedua kenapa saya ingin melanjutkan kuliah karena masih sedikit pengawas ketenagakerjaan yang mendalami ilmu terkait perencanaan ekonomi dan juga kebijakan pembangunan. Sebagian besar pengawas ketenagakerjaan ini backgroundnya adalah ilmu hukum, sehingga saya di sini melihat kesempatan yang sangat besar bagi pengawas ketenagakerjaan untuk mempelajari ilmu ekonomi. Seandainya ada ahli atau master perencanaan ekonomi dan juga kebijakan pembangunan, mereka ditempatkan di bagian perencanaan, pusat perencanaan, dan juga di bagian biro perencanaan yang memang industrinya itu masih terfokus pada manufaktur dan juga industri jasa. Sehingga saya melihat di sini kesempatan yang besar untuk mempelajari terkait dengan kebijakan ketenagakerjaan di sektor perikanan, dan apabila kebijakan ketenagakerjaan di sektor perikanan tidak pernah menjadi sebuah prioritas nasional, maka bukan barang pasti bahwa kejadian Benjina di tahun 2014 lalu akan terulang kembali. Oke, terima kasih. Em, Boleh mungkin diceritakan, ada nggak kayak personal experience dari Mbak Fitri untuk sehingga hal-hal yang tadi disebutkan alasan dari Mbak Fitri itu menghantarkan Mbak Fitri untuk ingin melanjutkan ke S2. We talk about Baik. ya personal experience dari Mbak Fitri. Oke, jika saya menceritakan terkait dengan pengalaman pribadi, di waktu kecil saya dulu pernah berwisata dengan orang tua saya saat itu masih SMP begitu, di kota kecil di Cilacap. Saya naik di atas perahu waktu itu di hutan Payau kebetulan. Nah, saat itu perahu saya itu sedikit bocor. Nah, kebetulan saya juga tidak menggunakan saya hanya menggunakan life jacket yang kebetulan agak terlalu besar dan itu saya merasa tidak nyaman saat itu ketika masih kecil. Nah, namun saya akhirnya merefleksikan kepada kejadian saya hari ini bahwa Fitri kecil dulu apabila tidak mau menggunakan life jacket belum tentu ada di posisi ini sekarang, sehingga saya melihat bahwa itu adalah salah satu hal yang memantik saya untuk terus berusaha untuk belajar di sektor perikanan salah satunya. Selain itu juga ketika saya bekerja, pengalaman bekerja saya sejak 2014, saya mengikuti diklat dasar terkait dengan pengawas ketenagakerjaan, mendapatkan materi terkait dengan pengawasan ketenagakerjaan di atas kapal perikanan yang memang itu sulit untuk dijangkau. Kemudian di tahun 2015 saya menjadi salah satu notula di pertemuan tingkat menteri yang terkait dengan kasus Benjina. Kemudian di tahun 2016 saya mengikuti training terkait dengan Training of Trainer Maritime Labor Convention. Lalu di tahun 2017 saya juga aktif dalam tim rancangan perumusan undang-undang nomor 18 tahun 2017 tentang pelindungan pekerja migran Indonesia. Nah, di situ saya melihat bahwa kesempatan yang besar bagi saya untuk selalu belajar terkait dengan sektor perikanan khususnya ketenaga kerjaannya. Terima kasih. Oke, ini Mbak Fitri sudah memiliki LOA ya.
saya konfirmasi di Bet- Universitas Indonesia, Magister Perencanaan Ekonomi dan Kebijakan Pembangunan. Betul? Betul. Iya. Eh, ada alasan tersendiri, Mbak, kenapa memilih universitas tersebut dan fakultas tersebut? Baik, terima kasih untuk MPKPUI itu sendiri karena memang MPKPUI memiliki akreditasi A, kemudian juga dengan tagline-nya yang inklusif, relevant, and reputable. Kenapa inklusif? Ini menjadi sebuah fondasi yang penting karena dengan berbagai pengalaman di dunia pemerintahan yang berbeda, tentu dengan banyak pemikiran dari berbagai mahasiswanya. Kemudian harapannya relevan dapat menciptakan pemimpin yang adaptif dan inovatif dan juga dinamis terkait dengan dunia pemerintahan. Lalu reputable, harapannya dengan inklusif dan relevan dapat menciptakan pemimpin yang eh, inovatif, berintegritas dan juga kredibel. Lalu MPKPUI itu juga dia menerapkan mata kuliah dengan sistem metode blok yang mana mengelompokkan beberapa mata kuliah tertentu dalam satu periode waktu yang cukup singkat. Nah, ini jika dibandingkan dengan kampus lain yang tidak menerapkan metode blok itu, seperti Magister Ekonomi Pembangunan di UGM, mereka tidak menerapkan sistem tersebut. Kemudian Bandingkan UGM juga dia kita harus menyelesaikan matrikulasi dulu kuliahnya, kemudian baru bisa lanjut di kelas reguler. Berbeda dengan Universitas Indonesia yang dia untuk kelas matrikulasi itu sudah masuk di semester 1. Sehingga kita tinggal menyelesaikan dengan total 55 SKS dengan variasi SKS 12 hingga 15 SKS per semesternya. Kemudian yang menjadi daya tarik saya yang terakhir yaitu Universitas Indonesia juga memiliki lembaga penyelidikan ekonomi masyarakat yang di situ kelompok risetnya terkait dengan social protection and labor yang diketuai oleh Prof. kelihatan aja. Henry. Dan Prof. Henry sendiri juga beberapa kali mengisi webinar terkait dengan ketenaga kerjaan. Nah, harapannya saya di situ bisa belajar terkait dengan Oh, belum maju perencanaan saya. dan bukti yang kuat terkait dengan perlindungan ketenaga kerjaan. Dan hal itu yang menjadi daya tarik saya juga ketika nanti mungkin akan melakukan penelitian dan juga tugas akhir. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya. Em, rencana nanti waktu kuliah, kira-kira Mbak Fitri ngambil mata kuliah apa aja? Untuk rencana mata kuliah, tentu Dan untuk kenapa? black block metode. Oke, baik. Untuk blok metode itu ada blok dasar dan juga blok metode. Kemudian saya ingin mengambil mata kuliah ekonometrika karena di situ nanti akan menunjang terkait dengan metode penelitian saya kelak. Lalu saya juga akan mengambil tentang teori ekonomi pembangunan karena ini inline inline juga dengan eh, keselamatan kerja yang nanti dampaknya akan memberikan dampak perekonomian yang baik. Kemudian saya juga ingin mengambil mata kuliah terkait cost benefit analysis atau analisis biaya manfaat, yang itu juga bisa menjadi salah satu modal untuk melakukan penelitian. Karena nanti penelitian saya itu akan melakukan pendekatan analisis terkait dengan evaluasi program terkait dengan keselamatan kerja di atas kapal perikanan. Bisa dijelaskan lagi secara lebih detail nggak rencana researchnya Mbak Fitri nanti gimana? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi nanti rencananya saya ingin mengambil eh, tesis dengan tema strategi kebijakan pembangunan ketenagakerjaan melalui keselamatan kerja di sektor perikanan untuk keberlangsungan usaha. Jadi nanti rencananya saya akan mengambil data di 7 wilayah pelabuhan perikanan yang saya lakukan pengawasan bersama atau joint inspection, yaitu ada di Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Sumatera Utara, Bali, Maluku, Pati, dan juga Indramayu. Nah, nanti di situ saya juga harapannya dengan intervensi tersebut saya bisa menentukan aspek kritis yang mungkin sudah bisa saya klasifikasikan, yaitu terkait hubungan kerja, lalu pengupahan, jaminan sosial, waktu kerja, waktu istirahat, dan yang
terakhir ini yang menjadi daya tarik saya yaitu keselamatan kerjanya. Nah, harapannya nanti saya juga bisa melakukan dengan teori iceberg, di mana untuk menekan laju biaya tidak langsung atau gunung es biaya kecelakaan itu dapat dilakukan dengan eh, peningkatan pemahaman terkait dengan kesadaran K3 dan juga intervensi kebijakan yang tepat. Nah, harapannya nanti dengan kesadaran ketiga yang sudah terbangun bagi para pemberi kerja dan juga para pekerjanya dapat menekan laju angka kecelakaan kerja, lalu bisa memberikan dampak positif bagi perekonomian dan juga keberlangsungan usaha bahkan hingga di rantai pasok. Itu ya mungkin terkait dengan penelitian saya. Oke. Kenapa harus di 7 wilayah tersebut? Dan nanti ke depannya untuk researchnya nanti mau metodenya seperti apa, kemudian dengan data collection seperti apa? Karena kan ini 7 wilayahnya cukup luas ya. Itu gimana nanti Mm-mm. gaining datanya dari Mbak Fitri ini? Oke, untuk pengumpulan datanya nanti rencana saya akan menggunakan metode kuantitatif ya. Tentu dengan metode awalnya saya juga akan minta arahan dari dosen pembimbing dan kalau untuk gambaran yang awal ini saya menggunakan metode kuantitatif di 7 wilayah tersebut karena 7 wilayah tersebut saya sudah pernah melakukan penelitian bukan penelitian, saya melakukan pengawasan bersama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan dan juga pengawas ketenagakerjaan di sektor yang terkait sehingga nanti untuk pengumpulan data sekundernya akan lebih memudahkan. Saya sudah berkoordinasi juga dengan Dinas Ketenagakerjaan yang ada di 7 wilayah tersebut sehingga akan lebih memudahkan. Nah, lalu dengan metode kuantitatif, tadi saya juga sudah sempat sampaikan terkait dengan pendekatan analisis cost benefit begitu, sehingga harapannya dapat memberikan dampak perekonomian dan juga evaluasi program khususnya terkait dengan keselamatan kerja di atas kapal perikanan begitu. Oke. Thank you so much for your answer. And then the next question will be, I'm a bit curious about the reason why you want to pursue your degree right now, because according to your profile, that you have so many experiences previously, and I think you are capable enough to like start your master journey like 2 years ago, or like maybe like 3 years ago. Then why you should pursue it now instead of like 2 years ago, or maybe in the next 5 years? Oke. Okay, thank you for your questions. So, why didn't I pursue the master's degree or apply the degree in the last 2 years or 3 years ago? So, basically, before this, I already started j- to register in some scholarships, but unfortunately, I'm not that lucky enough. And then another reasons, maybe like uh, I have another focus on that time because I had a priority first have the to prioritize my mother and also my mother-in-law at that time since they were both of them had a special case on their health issues and then and the other reasons because like 3 years ago I also had a baby and it was like a struggle at that time, but luckily I have enough time for right now to apply the master's again. And then I believe that the previous years that why I hadn't uh, an opportunity to have the degree because I had to gain more experience in especially like having the publication for the joint inspection in the uh, palm oil sector and then
like the focus right now for the guidelines for the joint inspection with the Ministry of Marine Affairs, and I had more experience in my job actually right now. Okay, thank you for your answer. And the last question for me, why you choose like in Indonesia instead of like the other university from across the world? Because according to your English skills, I think you are capable enough to pursue your degree abroad rather than in Indonesia. Because like you have more global exposure, obviously, for that. Then what is the reason? Okay, thank you for your question. So why is the reason I didn't apply for uh, overseas? Because first of all, well, I think like I can have experience also while learning master's degree in Indonesia, because I have another exposure from the professor from Indonesia who already gaining or pursue the PhD in the overseas, and I can learn something from them. And another things that may have an addition, like again that my mother have the another health issues, that I think it is also one of the great reason why I choose to study in Indonesia, because like I have the opportunity to taking care and looking after for my mother, and I think that is one of the benefit when I studied in Indonesia. Thank you. Oke, terima kasih Mbak Fitri. Terima kasih. Selanjutnya saya serahkan ini, sorry for MC, langsung ke arah Mbak. Oke, ini Ya, langsung aja kayaknya Kak Firda. oke, Ya, ya, oke. langsung Kak aja, Ani Kak. silakan. Ya, Ibu Oke, Ani silakan. selamat pagi Mbak Fitri. Selamat pagi. Ya, saya melanjutkan ya panelis kedua untuk interview di pagi hari ini. Gimana, masih semangat Mbak Fitri? Masih semangat. Masih semangat ya. Ya, saya mau nanya nih. Sekarang lagi domisili di mana ya? Sekarang saya berdomisili di Jakarta. Oh, sudah standby di Jakarta, udah siap banget kayaknya ini. Udah dapat LOA di UI, terus sekarang udah standby Jakarta. Ya, udah dari kesempatan untuk berkuliah sudah sangat siap ya. Oke, Harapan. menarik tadi pembahasan juga di bersama Ibu Firda, dan juga yang saya baca di esai ada pernyataan bahwasannya salah satu isu terkait dari isu pengembangan dan perencanaan ketenagakerjaan masih belum menjadi isu prioritas. Nah, itu Mbak Fitri dapat data atau basic datanya dari mana ya? Boleh dijelaskan dulu? Baik, terima kasih. Mengapa ketenaga kerjaan di atas kapal perikanan belum menjadi isu prioritas? Itu kebetulan data yang kami lakukan ketika menyusun pedoman pengawasan ketenaga kerjaan di atas kapal perikanan, itu based on pengalaman saya ketika turun melakukan pengawasan bersama di atas kapal perikanan. Oke, Dan berarti berdasarkan pengalaman langsung ya, observasi langsung di lapangan. betul, observasi langsung. Oke, Mbak Fitri, pertanyaan lanjutan. Mbak Fitri, sekarang pekerjaan masih di bawah Kementerian Ketenagakerjaan ya? Betul, saya sebagai pengawas ketenagakerjaan PNS di Kementerian Ketenagakerjaan. Oke, berarti kalau boleh tahu, praktisi atau seperti apa Mbak Fitri di sana? Saya sebagai seorang PNS, kebetulan ASN ya di Kementerian Ketenagakerjaan dengan jabatan fungsional pengawas ketenagakerjaan ahli muda di Sekretariat Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Oke, sesuai dengan tadi yang dijawab ya pada saat interview sebelumnya, kalau Mbak Fitri ingin lanjut S2 karena ingin bagaimana menghubungkan gap antara isu tadi untuk prioritasnya lebih ditingkatkan seperti itu. Nah, Betul. mungkin yang ingin saya tanyakan lebih lanjut terkait dari persiapan rancangan kontribusi nantinya.
gitu. Karena kan kita tidak semerta-merta untuk ingin lanjut studi tanpa adanya perancangan. Kalau dari Mbak Fitri sendiri, kira-kira sudah ada nggak rancangan dari kontribusi nantinya ke depannya mau seperti apa? Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi, melihat potensi produksi perikanan yang begitu besar di wilayah perarian Indonesia, tentu harus diimbangi dengan perlindungan ketenaga kerjaan untuk mewujudkan asta cita. Asta cita, terdapat dua asta cita yang berkorelasi dengan sektor maritim dan juga perikanan. Yang pertama yaitu melanjutkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong perekonomian bangsa melalui salah satunya swasembada pangan melalui salah satunya ekonomi biru. Ekonomi biru itu sendiri berbasiskan dengan sumber daya alam perikanan untuk ketahanan pangan. Lalu asta cita yang kedua yaitu melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk apa namanya menciptakan lapangan pekerjaan yang seluas-luasnya dalam mewujudkan keadilan ekonomi. Sebagaimana kita ketahui bersama, apabila pembangunan manusia tanpa berfokus, ta- ap- sebagaimana kita ketahui bersama, yaitu apabila kita selalu mengeksplor terkait dengan sumber daya alam perikanan tanpa pembangunan manusia, tentu sifatnya akan unsustainable. Nah, hal ini juga sejalan dengan RPJMN tahun 2025 hingga 2029, yang mana pemenuhan layanan dasar yaitu harus bermodalkan dengan pembangunan manusia, yaitu sosial budaya dan juga pembangunan manusianya itu sendiri. Nah, short term goal saya, harapannya saya bisa terus melakukan apa namanya pedoman, saya harus bisa mengembangkan dan juga mendorong pedoman pelaksanaan pengawasan bersama di sektor perikanan ini agar segera terbit yang memang sudah disusun sejak tahun 2019 dan juga dapat diimplementasikan di berbagai wilayah yang dilakukan joint inspection. Nah, kemudian harapannya dengan bekal magister saya kelak juga saya bisa apa namanya mendaftar menjadi ketua tim ad hoc dalam percepatan ratifikasi Konvensi ILO nomor 188 tentang Work in Fishing Convention. Nah, harapannya seperti yang sudah dijanjikan oleh Presiden di Hari Buruh di May Day tahun kemarin di lapangan Silang Monas bahwa Indonesia akan meratifikasi konvensi tersebut. Nah, harapannya kegiatan joint inspection, kemudian penyelesaian pedoman dan juga ratifikasi itu bisa menjadikan saya optimis untuk segera terbit dan juga mewujudkan kesejahteraan di atas kapal perikanan. Lalu midterm goal saya yaitu harapannya dengan saya melakukan apa namanya tesis magister saya kelak dapat menjadi salah satu rekomendasi kebijakan untuk instansi dan juga harapannya dengan ini juga mendorong apa namanya rencana strategis Kementerian Ketenagakerjaan atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 70 tentang keselamatan kerja, yang mana salah satu indikator utamanya adalah terkait dengan perumusan kebijakan. Nah, dengan rancangan perubahan tersebut yang sudah masuk ke dalam prolegnas, harapannya saya bisa terus mengkritisi kebijakan dan juga memberikan masukan-masukan yang lebih dapat memberikan kesejahteraan bagi awak kapal dan pelaut serta dampak perekonomiannya yang luas hingga ke masyarakat dan juga hingga di rantai pasok. Lalu long term goal saya harapannya saya bisa melanjutkan karir hingga mid level, lalu bisa mengikuti seleksi terbuka dan saya juga bisa menjadi apa namanya ahli dan pakar di bidang ketenaga kerjaan yang berkelanjutan. Dengan kewenangan dan kapabilitas yang saya miliki, harapannya kesadaran K3 ini dapat terbangun dari berbagai pemangku kepentingan, sehingga ini bisa menjadi fondasi yang kemudian bisa menekan angka kecelakaan kerja dan juga mewujudkan asta cita presiden hingga memberikan kepastian untuk keberlangsungan usaha bahkan di rantai pasok. Terima Oke, kasih. lumayan ini ya, lumayan berat juga ya, karena ada berkaitan dengan Asta Cita, juga rencana pembangunan jangka menengah negara (RPJMN), bahkan disangkut pautkan tadi juga dengan blue economies ya, ekonomi biru,
dan ketahanan pangan. Karena memang kalau kita lihat ya Mbak Fitri sendiri, apalagi yang notabene sekarang sudah menjadi PNS di bawah Kementerian Ketenagakerjaan, juga pasti sudah melihat ada gap tersebut seperti itu. Nah, timbul lagi pertanyaan saya, dari apa yang sudah dijabarkan tadi, kontribusinya sudah disertakan short term yang seperti apa, middle termnya seperti apa, bahkan long termnya yang bagaimana bisa mendukung terkait dari perumusan kebijakan tadi. Nah, di sini yang saya lihat di penelitian, rencana penelitian Mbak Fitri sendiri ada beberapa lokasi. Seperti tadi pada saat panelis pertama bertanya, gitu. Nah, semisal ketika dalam proses penelitian, tesis tersebut itu ada terdapat beberapa kendala di dalamnya, kira-kira Mbak Fitri akan melakukan hal seperti apa untuk bisa tetap melanjutkan dan juga fokus untuk bagaimana bisa menyelesaikan sesuai dengan apa yang Mbak Fitri sudah komitmenkan di awal seperti itu. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Tentu kita tidak akan memunafikan mungkin akan ada masalah. Nah, apabila tidak sesuai dengan rencana, maka saya akan mengidentifikasi dulu permasalahannya seperti apa. Apakah ini di budget allocation atau ada di kesulitan untuk mengumpulkan data. Tentunya saya akan berkomunikasi terus dengan para pengawas ketenagakerjaan yang ada di daerah sebisa mungkin untuk dapat mengumpulkan data-data tersebut. Namun apabila tidak mungkin, tentu saya akan berkomunikasi juga dengan dosen pembimbing saya untuk meminta arahan bagaimana untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Karena tentunya apabila memang harus berganti data atau berganti wilayah, bagi saya itu bukan hal yang sulit. Itu bisa dikomunikasikan kembali kepada pengawas ketenagakerjaan yang mungkin ada di daerah lain yang bisa menyajikan data tersebut. Tentunya kita harus identifikasi dulu, kemudian meminta arahan dari dosen pembimbing, lalu akan memberikan arahan atau jalan keluar eh, seperti apa nantinya, begitu. Oke, baik Mbak Fitri ya. Jadi ada identifikasi masalah dulu. Sudah punya dosen pembimbing? Belum ada dosen pembimbing, kebetulan kalau di S2 juga tidak ada kewajiban untuk memilih dosen pembimbing gitu ya. Udah riset terkait dari dosen di UI perihal dengan Oke. keterkaitan dengan tesis Mbak Fitri sendiri? Oke, kalau itu sudah. Kalau untuk Ya. terkait dengan tesis ini, terkait dengan judul kebetulan di Ketenagakerjaan sudah, kebetulan dengan Profesor Muhammad Hanri. Beliau tadi memang yang tadi saya sebutkan di awal, beliau adalah ketua tim riset Social Protection and Labor, yang dimana beliau sudah sangat mumpuni di bidang ketenagakerjaan dan juga perlindungan sosial. Saya kebetulan beberapa kali juga webinar dari kantor itu menghubungi beliau dan beliau saya sempat sedikit bercerita dan beliau cukup mendukung dengan apa yang menjadi ide terkait dengan tesis yang akan saya tulis kelak. Oke Mbak, berkaitan dengan kontribusi nantinya ya. Sekarang kan Mbak Fitri sebagai PNS, otomatis nantinya juga akan kembali mengabdi seperti itu di lingkup kerjanya. Nah, kira-kira dukungan seperti apa yang notabene-nya Mbak Fitri perlukan seperti itu untuk bagaimana bisa menyelesaikan studi di tingkat magister di Universitas Indonesia karena pegangan yang kuatnya sudah diterima nih, sudah dapat LOA ceritanya. Jadi dukungan seperti apa lagi yang perlu Mbak Fitri lakukan sehingga bisa membentuk komitmen untuk kontribusi jangka panjang. Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi untuk dukungan dalam merealisasikan komitmen di jangka panjang, tentunya saya terus meminta arahan dari pimpinan tertinggi, yaitu dari Direktur Jenderal yang ada di Kementerian Ketenagakerjaan, terkait dengan rencana-rencana jangka panjang. Dan kemudian saya juga turut aktif dan konsisten dalam dalam memberikan perlindungan ketenagakerjaan dan juga berkontribusi aktif dalam penyusunan pedoman pengawasan bersama di atas kapal perikanan. Harapannya dengan kontribusi positif yang saya berikan untuk pekerjaan itu juga dapat dukungan penuh baik secara moral dan juga material yang diberikan oleh pimpinan kepada saya. Nah, alhamdulillah juga
salah satu bentuk dukungan yang diberikan dengan memberikan surat rekomendasi untuk bisa mengikuti beasiswa, kemudian juga mendukung beberapa akses untuk berkoordinasi dengan pengawas-pengawas ketenagakerjaan yang ada di daerah. Tentu ini merupakan bentuk-bentuk dukungan yang secara tidak langsung bisa mewujudkan kontribusi nyata ke depannya hingga long term goals. Terima Oke, kasih. Mbak Fitri, sebelumnya udah tahu syarat kelulusan di UI itu berapa jumlah SKS dan penyelesaiannya seperti apa? Baik, terima kasih. Untuk UI sendiri, nanti ada total SKS yang harus diselesaikan ada 56 SKS dengan 12 hingga 15 SKS per semesternya yang harus diselesaikan. Dan nanti ada juga tesis atau tugas penulisan akhir untuk di semester akhir. Oke, ini udah di riset ya secara mendalam. Mungkin terakhir dari saya pertanyaannya adalah, apakah nantinya pada saat berkuliah Mbak Fitri hanya fokus untuk akademik saja atau ada hal yang lain di luar dari akademik yang ingin dieksplor seperti itu? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Tentu nanti ketika saya kuliah, saya akan melepaskan sejenak pekerjaan saya karena saya akan tugas belajar sehingga saya akan fokus di perkuliahan. Nah, harapannya saya bisa saat berkuliah kelak, saya bisa aktif juga dalam kelompok studi Social Protection and Labor tadi, yang dimana kelompok studinya yang berbasis riset dan juga perencanaan dan bukti yang kuat harapannya dapat menunjang penelitian saya dalam menyelesaikan tugas akhir kelak. Dan harapannya juga saya juga bisa berkontribusi apabila terima LPDP, saya bisa berkontribusi dalam jejaring Mata Garuda apabila ada webinar atau forum-forum yang memang saya bisa memberikan sebagai narasumber atau pengisi di acara tersebut. Terima kasih. Oke, baik Mbak Fitri. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ibu Kobena, silakan. Baik, terima kasih Mbak Ani. Selamat malam, Mbak Fitri. Selamat malam. Baik. Sudah dua dari tiga panelis, jadi mungkin sekarang sudah lebih lega ya, Mbak ya. Oke, tadi saya sudah mendengar dan sudah sempat membaca juga esai dari Mbak Fitri ini. Menarik dari awalnya jurusan pendidikan bahasa Inggris, betul ya? Terus, Jurusan sastra Inggris. oh sorry, sastra Inggris, lalu eh, lulus langsung masuknya ke Kementerian Ketenagakerjaan. Iya, Iya, oke. Nah, yang ingin saya tanyakan, karena Mbak Fitri sudah selama kurang lebih 12 tahun, benar ya? betul 12 tahun. Oh, nah, yang saya tahu ya Mbak ya, kalau menurut saya, ilmu itu kan bisa didapat dari mana aja, ya kan? Betul. Tadi Mbak Fitri sempat bilang butuh yang namanya teori-teori juga ya untuk mendukung pekerjaan Mbak Fitri ke depan. Nah, Mm. padahal kalau menurut saya ilmu tentang pengetahuan itu bisa didapat dari mana saja, terus Mbak Fitri juga sudah banyak pengalaman seperti itu. Eh, Terus Mbak Fitri juga bilang sudah punya jaringan yang sudah cukup luas. Nah, jadi kenapa harus sekolah lagi, Mbak? Oke, baik. Terima kasih untuk menjawab pertanyaan tersebut. Tentu dengan berbagai pengalaman yang banyak dan juga jejaring yang saya dapatkan hingga di daerah, itu tentu masih sangat kurang karena kita melihat sendiri bahwa aspek perlindungan ketenagakerjaan di atas kapal perikanan itu selalu menjadi sebuah permasalahan yang serius. Karena seperti yang tadi saya sampaikan bahwa terdapat 5 aspek kritis, yaitu salah satunya adalah pengupahan, yang mana pengupahan di atas kapal perikanan itu tentu mereka hanyalah bagi hasil, yang kadang bagi hasilnya itu mereka tidak bisa menentu nih untuk pendapatan setiap harinya, tergantung dengan apa namanya upaya penangkapan yang dia lakukan. Kemudian waktu kerja, waktu istirahatnya yang sangat kurang nih di atas kapal perikanan, yang itu sendiri belum menjadi salah satu kebijakan khusus begitu di atas kapal perikanan yang memang sangat berbeda dengan industri manufaktur seperti biasanya. Lalu juga aspek terkait dengan perlindungan sosialnya yang yang pemberi kerjanya sendiri mereka tidak paham bahwa mereka harus mendaftarkan para pekerjanya ke dalam BPJS. Lalu kemudian hubungan kerjanya yang mereka tidak mempunyai perjanjian kerja laut. Jadi mereka ketika di atas kapal, mereka hanya bekerja ya sesuai dengan diminta tolong oleh tetangganya. Kemudian mereka oke bekerja. Lalu yang terakhir yaitu keselamatan kerjanya yang memang
masih sangat minim. Nah, di sini harapannya dengan saya menempuh studi lanjut, saya bisa mendapatkan teori-teori yang lebih komprehensif dan juga teori-teori terkini, lalu mencocokkannya juga dengan di lapangan. Karena kita melihat sendiri bahwa gap kebijakan yang ada, yaitu terkait dengan peraturan menteri dan juga undang-undang yang masih minim sekali untuk berpihak di sektor perikanan, sehingga saya melihat ini adalah kesempatan yang besar. Nah, kemudian juga jika saya boleh menyampaikan terkait dengan penelitian, bahwa memang ada beberapa penelitian yang mereka menyampaikan terkait masih sangat minim kesadaran K3-nya di atas kapal perikanan. Namun mereka tidak menggarisbawahi tentang bahwa ketika untuk menekan laju biaya tidak langsung itu tadi, itu bisa ditekan dengan kesadaran pemahaman K3 yang tinggi apabila kita terus memberikan kesadaran pemahaman bagi awak kapal dan pelaut sehingga dapat memberikan dampak perekonomian yang lebih luas nih. Nah, harapannya saya ketika melanjutkan S2 kemudian saya menulis tugas akhir, saya bisa melihat berapa potensi dampak positif dari perekonomian dan juga keberlangsungan usaha itu sendiri. Oke, baik. Lalu kalau misalnya untuk studi ini, Mbak Fitri, apakah itu hanya khusus untuk perikanan atau nanti bisa melebar ke sektor-sektor yang lainnya? Atau memang Mbak Fitri ini dari awal kerja memang fokusnya adalah di bidang perikanan? Karena dari tadi kayaknya fokusnya selalu masalah perikanan gitu ya Mbak Fitri ya. Gimana Mbak Fitri? Tentu ketika saya bekerja, saya tidak hanya di sektor perikanan itu sendiri, namun saya juga pada tahun 2018 saya pernah berkontribusi dalam pedoman pengawasan di sektor kelapa sawit. Dan juga saya juga melakukan penulisan juga terkait dengan National OS Profile atau profil K3 nasional yang itu memang tidak spesifik sektoral di perikanan. Apabila saya terjun di perikanan itu sendiri, itu sebenarnya adalah kebijakan dari pimpinan yang mungkin dia melihat background saya bahwa saya sudah cukup aktif dalam berkontribusi di sektor perikanan sehingga pimpinan saya juga melihat bahwa potensi saya ada di situ begitu. Oke, baik. Lalu semisalnya nih Mbak Fitri, itu jenjang waktunya kan 1,5 sampai 2 tahun ya Mbak ya, biasanya S2. Betul, Oke, betul. nah kita kalau misalnya di pemerintahan yang saya tahu kan bisa terjadi perubahan prioritas. Bahkan ketika pimpinan berganti, mungkin fokusnya pun bisa berganti. Bukan berarti tidak dikerjakan ya, tapi bisa berganti lah ibaratnya. Nah, bagaimana jika ketika Mbak Fitri lulus, lalu kembali ke tempat pekerjaan, ternyata fokusnya sudah berganti atau sudah tidak menjadi prioritas lagi apa yang Mbak Fitri rencanakan tadi? Apa yang akan Mbak Fitri lakukan? Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Tentunya apabila pimpinan itu berganti, seperti yang tadi saya sampaikan, mengapa saya memilih MPKP UI, tentu tadi juga apa dinamika pemerintahan itu yang selalu berubah ya, sehingga harapannya kita juga bisa mempunyai integritas dan juga mempunyai kredibilitas. Nah, ketika pimpinan berganti tentu itu di luar tanggung jawab saya sebagai seorang ASN dan harapannya penulisan saya itu bisa menjadi rekomendasi kebijakan yang untuk dapat ditindaklanjuti oleh pimpinan. Nah, nanti saya juga akan terus berkoordinasi begitu dengan pimpinan saya untuk dapat merealisasikan bahwa perumusan kebijakan di sektor perikanan ini masih relevan dan juga harapannya dapat diimplementasikan untuk pengawasan bersama. Dan harapannya saya juga nanti kegiatan pengawasan bersama di atas kapal perikanan ini dapat terus berinovasi, mungkin apabila pimpinan berganti, nanti kita mempunyai inovasi-inovasi lain begitu yang saya dapatkan dari pembelajaran saya kelak ketika di S2. Terima kasih. Oke, ya oke baik. Terima kasih Mbak Fitri. Lalu tadi saya sempat mendengar Mbak Fitri punya alasan kuat kenapa memilihnya UI. Itu ada
bukan tantangan ya, kondisinya adalah Mbak Fitri masih harus harapannya bisa menjaga lah ya, merawat ibu kalau nggak salah yang lagi Iya, sakit ya, benar. iya betul. Dan kalau nggak salah juga masih punya anak kecil, betul? Iya, iya Nah, betul. jadi apakah menurut Mbak Fitri ini menjadi satu tantangan dan kira-kira punya strategi khusus apa untuk mengatasi ini? Oke, baik. Terima kasih untuk pertanyaannya. Terkait dengan isu domestik yang saya alami, begitu ya. Harapannya ini eh, sebuah tantangan, namun ini menjadikan saya lihat ini sebagai kesempatan. Kelak, tentu kita sebagai saya sebagai seorang ibu bisa juga bisa mendidik anak saya, namun saya tetap berusaha sebaik mungkin untuk membagi waktu dengan prioritas. Eh, Ketika nanti kuliah, tentu saya di pagi hari hingga siang saya akan berkuliah, lalu saya membagi waktu untuk keluarga saya itu di saat malam hari begitu atau di sore hari. Dan kebetulan anak saya juga dia sudah cukup besar dan juga sudah bersekolah sehingga harapannya tidak perlu menjadi sebuah isu yang sangat apa namanya major begitu. Dan kalau untuk ibu saya kebetulan sekarang juga ibu sudah dia rawat dengan satu orang perawat, sehingga hal tersebut juga sudah bisa eh, dibagi waktunya kapan saya bisa merawat orang tua saya begitu. Oke, baik. Terima kasih Mbak Fitri. Selanjutnya saya ingin tahu, dari 12 tahun pengalaman Mbak Fitri di Kementerian Ketenagakerjaan pasti pernah mengalami tantangan. Iya. Nah, boleh nggak ceritain satu aja tantangan dan bagaimana Mbak Fitri mengatasi tantangan tersebut? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Tentu tantangan terbesar kalau saya boleh mengkorelasikan juga ini ketika saya harus berkoordinasi dengan pengawas yang ada di perikanan ya. Tentu ini dengan instansi yang berbeda, kewenangannya berbeda, dengan payung hukum yang berbeda, dan dengan background ketenaga kerjaan yang masih sangat minim terkait dengan sektor perikanan tentu akan menjadikan sebuah sentimental yang negatif bagi para pengawas perikanan. Nah, itu tantangan yang lumayan besar, namun saat itu kebetulan kegiatan joint inspection ini disponsori oleh International Labour Organization, Organisasi Perburuan Internasional, yang memang secara khusus juga mempunyai concern di sektor perikanan. Nah, saat itu kami bisa duduk bersama terkait dengan apa yang menjadi tantangan di sektor perikanan, kemudian mengapa pengawas ketenaga kerjaan ini harus masuk di sektor perikanan. Dan alhamdulillahnya saat itu kita bisa mengidentifikasi berbagai masalah yang timbul dari kedua instansi yang berbeda ini. Dan kemudian kita bisa menemukan titik tengah bagaimana cara kita bisa melakukan pengawasan di atas kapal sehingga kami harus menggandeng kawan-kawan kami yang ada di Kementerian Kelautan dan Perikanan sehingga itu bisa menjadi salah satu bentuk kepercayaan masyarakat juga bahwa hadirnya pengawas ketenagakerjaan itu bukan untuk memberikan hukuman atau juga bukan untuk memberikan sanksi bagi para pemberi kerjanya, namun untuk memberikan pemahaman, memberikan pembinaan terkait pentingnya unsur-unsur ketenaga kerjaan di situ salah satunya adalah keselamatan dan kesehatan kerja. Begitu. Oke, baik. Pertanyaan terakhir ini Mbak Fitri, saya ingin tahu pendapat Mbak Fitri. Pasti pernah dengar kalimat tugas akhir yang bagus adalah tugas tugas akhir yang selesai, bukan yang sempurna. Bagaimana menurut Mbak Fitri tentang pernyataan tersebut? Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Tugas akhir yang bagus adalah tugas yang selesai, bukan tugas yang sempurna. Saya cukup sepakat dengan pernyataan tersebut karena yang kita ketahui bersama bahwa apabila kita melakukan penulisan di tugas akhir, tentunya akan menemui berbagai kendala. Dan setelah kita mengidentifikasi masalah dari kendala-kendala yang kita temukan disebut di lapangan dan mendapatkan arahan dari dosen pembimbing, tentunya harapannya bisa bisa segera diselesaikan. Tentu
saya juga masih optimis saya bisa mengatasi terkait dengan kendala-kendala yang ada di lapangan sehingga sebisa mungkin saya dapat mengerjakan secara maksimal. Mungkin begitu. Terima kasih. Terima kasih juga Mbak Fitri. Saya kembalikan ke Mas Akbar ya. Oke. Sorry, Oke, sebelumnya, thank Mas you. Akbar, boleh ada Ya. follow up question satu Sepertinya aja? ada tambahan lagi dari Bu Firda. Iya, Oh, betul. oke, silakan Kak. Ya. Oke. Halo Mbak Fitri, saya ada satu Halo. pertanyaan yang membuat saya penasaran ya. Iya. Hmm. Mbak Fitri, ini percobaan LPDP keberapa? Kalau boleh tahu. Ini percobaan LPDP yang ketiga. 3 ya, berarti Nah, Mm-mm. yang pertama saya nggak lolos di skolastik, lalu Mhm, saya batch 2 batch sebelumnya di mhm, substansi, mhm. lalu saya coba iya ini selalu pengalaman saya yang ketiga saat ini. Oke. Question is, oke kita in Indonesia aja. Kenapa milih LPDP dan kayak kekeh banget ya kayaknya LPDP udah percobaan ketiga gitu ya, daripada, daripada beasiswa lain dan kalau semisal belum rezekinya lagi nih Mbak Fitri gitu ya, apa yang harus Mbak Fitri lakukan, yang akan Mbak Fitri lakukan mengingat Mbak Fitri ini udah ketiga kali kalau misalnya belum rezeki mungkin akan coba lagi, kita nggak tahu gitu ya. Atau mungkin ada kesempatan beasiswa lain, seperti apa itu kira-kira Mbak Oke. Fitri? Oke, baik, terima kasih. Bagi saya LPDP ini merupakan support moral dan juga material yang kita sebagai manusia, sebagai makhluk sosial tentu juga membutuhkan apa namanya support begitu ya. Nah, harapannya dengan LPDP ini ketika nanti saya tergabung, saya bisa tergabung juga dalam jejaring Mata Garuda Network yang saya melihat di situ potensinya sangat besar dan saya bisa memberikan kontribusi yang positif ketika ada diskusi atau forum dan juga webinar. Saya bisa berkontribusi dalam kesadaran, membangun kesadaran keselamatan kerja dan juga sektor keberlanjutan hingga di rantai pasok. Dan apabila saya gagal untuk tahap ini, maka tentunya saya akan mencoba lagi begitu, karena saya percaya bahwa saya akan mempelajari kegagalan saya akan merefleksikan diri saya tentu apa yang menjadi kekurangan dari esai saya dan juga ketika melakukan interview dengan panelis. Harapannya dengan identifikasi kekurangan yang saya miliki, saya bisa apa namanya melakukan pembenahan dan juga evaluasi yang kemudian bisa meningkatkan kepercayaan diri saya untuk mendaftar LPDP lagi ke depannya. Terima kasih. Kalau misalnya dapat offer beasiswa dengan skema mirip dengan LPDP, kemudian Mbak Fitri juga bisa kontribusi, diambil nggak? em, dengan offer beasiswa skema seperti LPDP, kemudian kontribusi. Iya, Eh, saya beasiswa lain ini ceritanya. beasiswa lain ya. Hmm. Saya melihat sepertinya LPDP ini suatu hal yang sangat precious begitu. Jadi harapannya eh, saya di LPDP saja, karena mungkin untuk kontribusi di beasiswa lain impact-nya tidak tidak apa ya tidak terlalu dalam seperti LPDP dan juga tadi yang saya sampaikan ya bahwa jejaring LPDP lumayan cukup kuat sehingga saya melihat bahwa ini merupakan potensi yang begitu besar untuk melakukan pengabdian bagi Indonesia. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya Mbak Fitri. Sekian dari saya. Mungkin ada yang mau ditambahkan lagi dari kedua panelis sebelum dilontarkan ke Mas Akbar. Iya, boleh kita dengar dulu closing statement ya dari Mbak Fitri, silakan. Oke, baik, terima kasih. Saya memahami bahwa uh,
untuk mendaftar beasiswa ini bukan hal yang mudah mungkin bagi saya. Namun saya percaya bahwa dengan berbagai tantangan, kemudian saya juga mempelajari kekurangan-kekurangan yang ada dalam diri saya, harapannya dapat bisa menambahkan kepercayaan diri saya sehingga bisa terus melanjutkan kontribusi kelak dengan LPDP ataupun tanpa LPDP, kontribusinya akan terus positif dan juga luas bagi keberlangsungan usaha dan juga masyarakat secara luas. Terima kasih. Terima kasih Mbak Fitri. Mungkin cukup ya untuk interview kita malam hari ini. Silakan boleh leave dari ruang interview. Nanti jangan lupa isi tautan laman LPDP. Oke, selamat malam. Oke, saya kembalikan ke Mas Akbar. Silakan Mas. Oke, terima kasih para panelis yang luar biasa dan luar biasa Kak Fitri. Boleh kasih aplausnya teman-teman semua ya, luar biasa sekali. Oke Kak Fitri, gimana kabarnya setelah melakukan tes interview di malam hari ini? Boleh Agak lemes sih, diceritain? agak lemes kakinya ya. Oke, tetap semangat Kak Fitri, luar biasa. Tapi udah keren banget kok tadi Kak. Aduh. Tapi kita akan coba lihat ya bagaimana feedback dari para panelis kita terkait dengan hasil interview di malam hari ini. Ya sekali lagi kita ucapkan terima kasih dan tetap semangat kepada Kak Fitri. Nah, setelah ini kita akan melihat dan mendengarkan bagaimana feedback hasil dari interview di malam hari ini. Mungkin akan diawali oleh Kak Firda. Boleh Kak Firda silakan. Oke, terima kasih Mas Akbar. Terima kasih Mbak Fitri sudah melakukan usaha terbaiknya pada malam hari ini ya. Oke, sebelum mungkin saya mendalam ke per question yang saya tanyakan tadi untuk feedbacknya, mungkin saya agak ada sedikit feedback untuk performance dari Mbak Fitri. Overall, oke, dalam hal menjawabnya juga tertata rapi. Namun ada beberapa question yang menurut saya agak terlalu lebar penjelasannya, seperti itu. Jadi mungkin bisa lebih di-concise-kan lagi aja, dimampatkan seperti itu supaya poin-poinnya nanti dapet gitu ya. Tapi the thing yang aku notice tadi Mbak Fitri nggak tahu mungkin nggak sadar aja gitu ya, di tengah-tengah performance itu kayak, posisi kameranya jujur ini penting nggak penting, tapi melihat, untuk kenyamanan juga kepada kedua belah pihak ya, maksudnya panelis dan juga, peserta gitu. Jadi tadi teman-teman di sini mungkin bisa jadi take notes ya buat teman-teman dalam hal, wawancara nanti interview pastikan bahwasanya posisi frame kalian itu posisi yang nyaman untuk kita, melakukan interview, berbicara. Tadi sempet Mbak Fitri itu yang kayak terlalu ke bawah, terus kayak, "Ini mana ya orangnya kok tiba-tiba menghilang sedikit agak ke bawah," gitu. Nah, itu agak kurang nyaman ya jujur di mata panelis kalau saya seperti itu, gitu. Tapi take notes itu aja. Untuk pembawaan bicaranya lugas, sudah bagus, keep applause dulu buat Mbak Fitri. Kemudian juga, apa namanya, confidence-nya cukup baik, sudah baik, cuman ada beberapa pertanyaan yang mungkin Mbak Fitri ini agak kebingungan sedikit untuk menjawabnya, dan mungkin on the spot ya mikirnya gitu. Jadi ada beberapa pertanyaan yang tadi Kak Cobena sempat bertanya dan saya merasa, agak sedikit lost confidence-nya di situ. Saya lupa pertanyaannya apa. Oke, itu dari segi performance. Selanjutnya dari segi, pertanyaan ya, kontennya. Oke, dari pertanyaan kenapa S2 kayak gitu. Oke, teman-teman di sini mungkin bisa take notes bahwasanya setiap interview itu, untuk pertanyaan pertama itu tidak selalu diberikan kesempatan untuk memperkenalkan diri, seperti itu. Jadi, apapun pertanyaan pertama, alangkah lebih baiknya sematkan sedikit saja introduction dari teman-teman. Introduction-nya seperti apa? Kurang lebih adalah nama dan juga, experience saat ini. Dalam artian misal, contohnya saya apoteker seperti itu ya, itu sebutkan saja nama saya ini, saya adalah apoteker, kalau Mbak Fitri mungkin konteksnya ASN di kementerian bla bla bla, mungkin divisi yang
Mbak Fitri naungi saat ini gitu ya. Dan langsung bridging ke problem statement yang mana di dalam problem statement itu ada urgensi yang menunjukkan bahwa itu salah satu alasan terbesar kenapa Mbak Fitri mau S2 kayak gitu. Nah, tadi Mbak Fitri poinnya udah ada, tapi bridgingnya ke sana menurut saya itu sedikit luas, terlalu lebar gitu. Sehingga jadi kesannya kurang to the point aja sih. Teman-teman juga di sini agak hati-hati ya dalam time management untuk menjawab pertanyaan setiap interviewer kayak gitu. Karena kita nggak bisa yang terlalu panjang ataupun terlalu singkat gitu. Ya. Selanjutnya, oke. Pertanyaan kenapa Universitas A, maksudnya UI dan fakultasnya ini? Oke. Tadi Mbak Fitri sempat menyebutkan terkait tentang akreditasi atau kita bisa sebut ranking ya. Teman-teman sebisa mungkin untuk alasan pemilihan universitas itu poin ranking atau akreditasi itu jadikan poin terakhir. Karena apa? Kalau misalnya kita berbicara untuk penentuan universitas yang kita mau gitu ya, konteksnya kita harusnya lebih concern terhadap alignment problem statement kita atau alignment dari kontribusi ataupun output outcome yang mau kita dapat selama master, selama studi lanjut itu eh, yang mana align terhadap universitas kita. Jadi contohnya, misal align terhadap silabusnya, align terhadap mungkin dia ada kerjasama dengan mungkin dengan si Kementerian Ketenagakerjaan tersebut atau mungkin ada research institutionnya sendiri tentang hal itu yang membuat itu menjadi alasan utama atau mungkin silabus yang tidak ada di universitas lain. Nah, tadi sempat Mbak Fitri menyebutkan ya kalau misalnya sistemnya metodenya blok lalalalala, saya komprehensi lalalala. Itu udah bagus Mbak Fitri, cuman agak sedikit lebih ditekankan aja poin plusnya itu apa dan bisa di-highlight kalau boleh nih, tidak perlu membandingkan institusi A dengan institusi spesifik institusi B. Tadi kan Mbak Fitri sempat menyebutkan eksplisit banget tentang UGM ya. Jadi kayak secara general aja, jadi tidak usah membandingkan kampus A dengan kampus B gitu, enggak. Tapi secara general kenapa memilih, jadi stand out pointnya di kampus pilihan itu apa dibandingkan overall dari kampus-kampus yang sudah teman-teman research kayak gitu. Kenapa saya milih Uni A? Kenapa saya milih major ini? Karena bisa mengcover permasalahan problem statement saya yang mana itu bisa menjadi bridging saya untuk solving the problem gitu dan kontribusi mengimplementasikan kontribusi gitu kan. Oke, kemudian untuk research, nah teman-teman ini di sini tidak bisa dicatat bahwasanya tidak semua syarat kelulusan untuk S2 adalah research, seperti itu teman-teman. Apalagi untuk teman-teman yang mungkin ada tujuan untuk ke luar negeri ya. Jadi bisa aja itu akan ditanyakan nanti kelulusannya syaratnya apa. Oke, kalau misalnya research, nah teman-teman harus lebih detail lagi, bisa lebih detail mengenai researchnya itu mau apa kayak gitu. Metodenya apa? Tadi Mbak Fitri udah menyampaikan metodenya kuantitatif, tapi agak sedikit kurang connect menurut saya, bukan kurang connect, kurang align karena di esai disebutkan bahwa data collection Mbak Fitri itu maunya adalah data interview. Interview yang seperti apa sehingga itu menjadi kuantitatif. Karena interview identiknya dengan kualitatif method. Seperti itu. Kemudian juga data collection, oke, data sekunder gitu ya. Nah, jadi kayak interview data sekunder di mana biasanya interview itu terkait data primer. Tapi balik lagi, nggak apa-apa, itu di research-kan lagi lebih dalam seperti apanya gitu. Karena teman-teman di sini
kita nggak tahu ya nanti panelis itu apakah benar-benar orang akademisi gitu. Karena bisa jadi nanti akan ditanyakan sedetail itu untuk research gitu. Selanjutnya, sorry ini agak banyak ya. Nggak apa-apa biar buat catatan Mbak Fitri. Selanjutnya adalah alasan kenapa Mbak Fitri memilihnya dalam negeri, bukan luar negeri. Personal thing itu nggak apa-apa mau di-share. Tapi jadikan itu jangan alasan utama, kalau boleh saya sarankan. Mungkin Mbak Fitri di sini bisa diubah alasannya. Jadi kayak maksudnya diubah tuh prioritas alasannya. Kenapa dalam negeri? Satu, problem statement isu yang kakak angkat, Mbak Fitri angkat ini bisa lebih relevan jika saya belajar di dalam negeri langsung. Karena apa? Karena risetnya Mbak Fitri mau di 7 daerah itu tadi kan, di mana itu lebih mudahkan Mbak Fitri nanti untuk data collection, dan juga lebih fleksibel dalam hal ini tadi Mbak Ani ya, atau ya Mbak Ani kalau nggak salah nanya kalau misalnya ada challenge terhadap researchnya. Nah, itu lebih fleksibel nih Mbak Ani untuk mengambil datanya atau memfollow up tentang perihal permasalahannya karena bisa terjun langsung ke daerah. Itu lebih possible dibanding Mbak Fitri kuliahnya overseas, di luar negeri, seperti itu. Kemudian, untuk alasan personal, itu bisa di poin terakhir atau poin kedua ya, poin ketiga, seperti itu. Jadi, lebih kaitkan dengan reason kenapa studinya, gitu. Ya, oke. And also, tadi saya sempat, ini ya Mbak Ani, Kak Ani sempat bertanya tentang potensial supervisor untuk research. Tadi Mbak Fitri malah ada kesan bertanya balik ya kepada panelis. Seharusnya Mbak Fitri sudah tahu kalau misalnya research ya, kita sudah bisa memetakan supervisor siapa yang mau kita reach out, kayak gitu. Dan usahakan teman-teman untuk jangan cuman fokus sama satu supervisor aja, tapi minimal 2. Karena apa? Karena di dalam konteks master degree, itu saya nggak tahu ya kalau di dalam negeri seperti apa, tapi untuk di luar negeri itu kitanya yang approach ke potential supervisor gitu. Dan itu hanya mereka bisa menerima kita sebagai anak bimbingnya atau tidak gitu. Nah, alasan kenapa saya menyarankan untuk pilih 2, karena in case kalau yang pilihan utama tidak menerima kita, ya kita punya pilihan lainnya, yang mana itu kedua potential supervisor ini memiliki alignment yang sama dengan interest research kita, gitu. Kemudian juga, yaudah itu aja dulu deh, kayaknya kok kebanyakan. Ya, nanti aja kalau misalnya aku mau tambah-tambah. Ya silakan mungkin panelis yang lain nih, Mbak Oke, Ani sama Mbak Tul. terima kasih Mbak Firda. Bagus ya udah di ngulik satu-satu nih dari apa yang disampaikan oleh Mbak Firda. Jadi bagus banget ya Kak Firda. Jadi kita semua di sini dapat insight lagi dan memang begitu teman-teman terkait dari baiknya seperti apa saran dari pengalaman-pengalaman kita untuk bisa teman-teman mungkin bisa gunakan ya seperti itu. Nah, mungkin saya di awal dulu Kak Fitri ingin membahas ya, memberikan feedback terkait dari positioning visual. Karena sebenarnya visual juga sangat penting untuk karena kan kita tidak bertemu secara langsung, berarti kita lewat virtual Zoom seperti itu. Nah, kalau bisa posisi duduknya itu uh, nggak terlalu dekat dengan layar. Nah, jadi gerakan gestur kalau mau seperti ini, gestur tangan, kemudian mimik wajah bisa nampak dengan jelas seperti itu. Nah, nanti kalau misalnya udah Mbak Fitri udah tahu jadwalnya, udah tahu kapan timeline untuk wawancaranya, seperti itu, jangan lupa untuk ini yang selalu saya ingatkan juga untuk recheck lagi jaringan dan juga positioning di mana Mbak Fitri akan zoom seperti itu. Misalnya besok wawancara nih jam sekian, malamnya itu bisa dicek. Nah, karena percuma kita udah siapin full ya jawaban dengan sebagaimana mungkin persiapan diri, tapi kan teknis juga menjadi salah satu hal yang penting.
kondisi jaringan dan segala macamnya itu jangan disepelekan seperti itu. Jadi sebaiknya sebagaimana mungkin bisa eh, kita minimalisir dengan lebih wear paper di awal seperti itu. Jadi kita udah persiapkan dari segi positioning duduk, kemudian kalau bisa malamnya itu kita latihan dengan teman atau kerabat seperti itu agar bisa lebih siap lagi untuk menghadapi esok hari. Karena kan besoknya itu di interview LPDP akan standby 2 jam gitu. Akan standby 2 jam dulu sebelum kita di in ke dalam room ya. Nah itu menjadi catatan. Kemudian yang kedua ya Mbak Fitri, biasanya karena kan tadi langsung dimulai, tapi biasanya tuh kalau mungkin Mbak Fitri juga udah pernah sampai tahap substansi ya Kak. Udah Udah pernah berarti di udah ini juga kan yang putar 180 derajat. Iya, iya betul karena di pasti di ruangan. yes sekeliling itu harus betul-betul nggak ada orang teman-teman. Jadi perlu ini juga yang harus di-note oleh teman-teman kalau kita itu harus memang yang lokasi strategis yang nggak ada orang, kemudian nggak ada catatan dan segala macamnya. Karena tadi di situ ada yang membaca ya, kalau misalnya di diminimalkan untuk tidak membaca catatan. Tadi ada yang bertanya seperti itu sehingga apa yang kita sampaikan bisa terdapat di in ke dalam panelis ataupun interviewer tadi. Kemudian yang kedua dari segi mungkin karena sudah sangat apa ya sudah sangat paham juga terkait dari isunya jadi dari segi substansi sangat dapat banget Kak jujur lugas seperti yang dikatakan Mbak Firda tadi kemudian cara jawabannya juga tegas jadi untuk masalah intonasi kepada jadi membuat kita kalau saya ya secara pribadi itu kayak percaya oh seperti itu jadi oh maunya seperti itu jadi memang ada gap antara ya ini kalau saya pribadi ya tapi memang penjelasan Mbak Fitri, utamanya tadi pada saat kontribusi itu terlalu panjang banget Mbak. Sempat saya ingin potong, tapi ya nggak apa-apa ini diselesaikan dulu. Tapi kalau dari saya ada baiknya diramu kembali jawaban terkait dari short, middle hingga long termnya tadi. Dan untuk masuknya itu mulai dari bridging sampai masuk ke akhirnya penutup itu mungkin diminimalkan seperti itu. Kemudian juga saran ya kalau misalnya ada pertanyaan itu cukup dijawab pertanyaannya saja, tidak usah melebar kemana-mana sehingga tidak menimbulkan pertanyaan lain. Ya, pertanyaan baru seperti itu yang notabene bisa membuat kita terjebak sampai nggak bisa menjawab. Karena kan kalau berkali-kali kita mengungkapkan ini tidak dilakukan sama Mbak Fitri, tapi kalau misalnya dilakukan, mohon izin Ibu boleh diulang kembali pertanyaannya, itu akan menimbulkan kesan kayak kita tidak nyimak apa yang disampaikan oleh panelis. Nah, kemudian tadi yang perihal ini ya dosen pembimbing ya, saya kan sebenarnya mau bertanya apakah ada justru sebenarnya di situ Mbak Fitri justru kebingungan. Jadi saya memperjelas lagi bahwasannya terkait dari eh, dosen pembimbing untuk riset S2 seperti itu. Nah, seperti yang disampaikan juga Kak Firda, kalau bisa ada beberapa dosen, tapi boleh ada yang jadi utama seperti itu, yang sudah dihubungi. Karena bisa saja disampaikan seperti ini. Apakah sudah menghubungi melalui email atau seperti apa atau tindak lanjut? Itu bisa saja ada kemungkinan seperti itu. Jadi kalau sebisa mungkin bisa dihubungi dan dikonfirmasi terlebih dahulu. Nah, bahkan beberapa waktu lalu juga saya juga sharing dengan teman-teman yang lain, ada yang diminta untuk memberikan paparan riset apa yang si calon pembimbing ini relevan dengan riset yang akan saya lakukan. Nah, disuruh sebutkan judulnya. Kan kita tidak tahu gitu ya, pertanyaan-pertanyaan apa yang akan dipertanyakan oleh narasumber ataupun dari interviewer tersebut. Kemudian selanjutnya kalau dari saya masuk di closing statement ya. Di closing statement itu belum tentu juga selalu akan ada closing statement, Mbak Fitri. Jadi seperti dengan perkenalan diri yang belum tentu, kemudian closing statement juga belum tentu. Jadi kalau misalnya sudah detik-detik akhir nih, kita sudah tahu bahwasannya, oh kayaknya ini udah mau berakhir nih, atau mungkin dari interviewnya sudah mengatakan ini pertanyaan terakhir. Nah mungkin di situ bisa diselipin sedikit masuk hal-hal yang perlu di-highlight kembali
kenapa Mbak Fitri ingin lanjut S2 dan kenapa itu LPDP. Dan kurangi hal-hal personal, lebih eh, lebih masukkan hal-hal yang bersifat urgensi dan juga bersifat kontribusi. Nah, karena hal-hal personal itu kalau bersangkut pautan dengan problem solve atau based on problem itu sepertinya masih eh, di beberapa nomor setelah kontribusi, urgensi, dan lain sebagainya. Seperti itu, sarannya seperti itu. Ya mungkin itu saja dari saya, Mbak Fitri. Semangat selalu, dipertahankan untuk substansinya, sudah mantap banget. Namun memang perlu diminimalkan lagi sehingga bisa to the point dan positioningnya bisa lebih aman sehingga nanti jaringannya juga bisa aman, lancar semua sampai jadi overdi seperti itu. Amin. Oke, mungkin selanjutnya bisa ke Mbak Kobena, silakan. Ya, terima kasih. Oke, Mbak Fitri, saya di sini cuma menambahkan aja. Tadi saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Mbak Firda sama Mbak Ani. Saya hanya ingin memberikan mungkin penguatan ya di soal tentang terlalu panjang. Karena menurut saya contohnya itu biar nanti lebih nangkep ya apa sih yang harus saya potong-potong gitu. Menurut saya kayak sesimpel tadi ada statement yang bilang menurut waktu itu sudah disampaikan Pak Presiden di acara Hari Buruh di tempat lapangan something something gitu kayak ya Mbak ya saya tahu mungkin Mbak Fitri sudah sangat well prepare tapi karena kan Mbak Fitri memang punya banyak hal yang mau dibicarakan ya. Jadi kalau bisa hal-hal yang seperti itu tidak usah disampaikan gitu. Jadi cukup hal-hal yang nunjukin kalau Mbak Fitri itu punya ini kualitas saya, ini kompetensi saya, ini yang mau saya kerjakan, ini apa pengalaman saya menunjukkan skill saya gitu-gitu. Jadi hal-hal yang seperti itu mungkin baiknya dikurangi. Karena kami yang mendengar pun, apalagi mungkin yang namanya panelis itu kan dia menghadapi banyak orang ya, belum tentu selalu fit untuk mendengarkan panjang lebar gitu. Kadang-kadang apalagi kalau udah sore kan udah capek gitu ya. Jadi harapannya bisa langsung nunjukin hal-hal yang tadi, yang esensi tadi, seperti itu. Jadi jangan terlalu oversharing, tapi jangan terlalu pelit juga. Jadi kayak, oh mungkin karena terlalu capek saya jadi pelit aja deh, dikit-dikit aja. Tapi jadi kita panelis nggak bisa denger, nggak bisa melihat, oh sebenarnya Mbak Fitri ini sangat berpotensi, sangat bagus apa kontribusi sebelum-sebelumnya dan sebagainya. Seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, saya melihat sesekali itu Mbak Fitri masih menunjukkan kalau misalnya daftar LPDP itu sebagai sesuatu yang bukan untuk solve problemnya Indonesia, ibaratnya ya, atau untuk berkontribusi. Kayak misalnya tadi saya nangkep ketika Mbak Fitri bilang, sekarang udah ada yang teman-teman saya jurusan hukum semua, jadi saya ambilnya yang ini. Benar nggak ada yang kayak gitu? Nah, itu seolah-olah kayak ya udah karena udah nggak ada di hukum, ya udah saya ambil. Nah, terus ada kata-kata saya melihat itu sebagai kesempatan. Nah, berarti kan kayak seolah-olah ya udah karena peluangnya di situ, saya ambil kesempatan di situ. Padahal kan Mbak Fitri sekolah karena pakai beasiswa LPDP bukan cuma untuk memperkaya atau meningkatkan kualitas Mbak Fitri sendiri bukan, tapi juga bagaimana itu bisa menjawab problem tadi yang sebenarnya udah panjang lebar disebutin. Tapi ada hal-hal seperti tadi itu yang kayak bentar deh. Tadi dari statementnya jadi seolah-olah kayak ambisi pribadi aja gitu jadinya karena fokusnya adalah supaya yang penting misalnya yang penting saya apa ya kayak cocok-cocokan lah jadinya jatuhnya seperti itu jadi mungkin kalimatnya agak diubah gitu dirapiin lagi seperti itu biar nggak kelihatan kayak ambil peluang yang ada aja gitu tapi memang ada kebutuhan di situ. Seperti itu aja sih mungkin dari aku selebihnya udah disampaikan sama tadi Mbak Fitri sama sorry Mbak Firda sama Mbak Ani. Itu aja dari saya terima kasih. Kak Kobena izin kalau untuk tadi pertanyaan terakhir itu boleh dikasih gambaran nggak ya kira-kira harusnya jawabannya gimana nih tugas akhir yang bagus yang selesai gimana tadi lupa pertanyaannya. Iya Oh ya, itu tugas kira-kira akhir triknya yang gimana bagus itu jawabnya? sebenarnya, Heeh. oh ya, sebenarnya itu kami tuh harapannya cuma pengen lihat aja apakah Mbak Fitri itu terlalu idealis yang kayak oke aku harus benar-benar sempurna sampai akhirnya permasalahannya kan kita punya tenggang waktu ya. Kayak misalnya cuma 2 tahun. Nah takutnya ada orang-orang yang terlalu idealis sampai akhirnya kan jadi nggak lulus. Kita nggak pengen ya nanti Mbak Fitri jadinya nggak lulus seperti itu. Tapi bagaimana Mbak Fitri bisa kayak oh ya udah saya bisa kasih solusi. Mungkin ada yang diubah, tapi tetap mempertahankan kualitas, tapi mungkin caranya yang berbeda. Ini juga bisa komunikasi dengan apa dosen pembimbing, bagaimana baiknya kayak gitu-gitu aja sebenarnya. Gitu Mbak Fitri.
Kasih Kak Kobena dan para panelis yang lain. Insight-nya sangat-sangat hebat. Terima kasih banyak. Yang senang hati, Kak Fitri. Sukses ya, Kak. Semangat, Kak Fitri. Lancar-lancar. Terima kasih. Amin, amin. Oke, terima kasih kepada para panelis kita yang sudah memberikan feedbacknya untuk Kak Fitri dan semoga ini bisa menjadi bahan evaluasi dan juga bisa menjadikan semangat kembali untuk menghadapi tes di beasiswa LPDP tahun ini gitu ya. Dan teman-teman semua, ya kita sudah menyaksikan mock up interview di malam hari ini dan juga ada dilanjutkan dengan feedback dan kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Silakan ini teman-teman semua yang ingin bertanya bisa raise hand terlebih dahulu. Ya, nanti akan kita tunjuk siapa yang paling cepat angkat tangannya ya, karena waktu kita terbatas. Tapi sebelum masuk ke sesi tanya jawab teman-teman semua, sedikit kami ingin menyampaikan sebuah informasi yang barangkali bisa menjadi bermanfaat untuk teman-teman semua. Jadi teman-teman semua, smartsekolah.id saat ini sedang membuka kelas persiapan substansi interview LPDP yang memang kelas ini dirancang khusus oleh teman-teman oleh tim kami untuk membantu teman-teman semua mempersiapkan ya tahap substansi ini dengan lebih maksimal lagi dan juga lebih terarah. Jadi teman-teman semua nanti akan dibimbing dari mulai penyusunan jawaban, kemudian strategi menghadapi interview, sampai dengan latihan intensif supaya teman-teman semua bisa memaksimalkan diri untuk menghadapi panel interviewer nantinya. Jadi teman-teman semua yang berminat untuk mengikuti kelas ini silakan langsung aja chat atau japri ke admin WhatsApp ya atau admin yang sudah ada di grup di Zoom kali ini. Silakan nanti langsung hubungi saja kalau teman-teman memang berminat untuk belajar lebih dalam lagi terkait dengan persiapan tes substansi interview kali ini. Dan kita teman-teman semua yang lanjut ke sesi tanya jawab sudah ada Kak Hendra ya. Silakan Kak Hendra untuk bisa on mic. Assalamualaikum. Oke. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan nama saya Hendra Priyatna dari Kabupaten Karimun. Izin bertanya, Kak. Kan saya ini kan ini apa tuh punya disabilitas nih, Kak, di bidang apa di bagian ADHD gitu. Nah, saya ingin bertanya gitu, Kak, apakah ada perbedaan pertanyaan buat wawancara ini apa afirmasi disabilitas gitu, Pak? Apalagi ini untuk terutama buat penyandang disabilitas ADHD yang seperti saya gitu kayak kalau berkomunikasi itu agak susah terus kalau nyusun nyusun apa tuh kayak menyusun sesuatu tuh kayak menyusun perkataan atau membaca situasi itu agak susah gitu gimana ya Pak ya? Oke, terima kasih Kak Hendra. Ada yang mau atau berkenan menjawab dari para panelis? Dipersilakan. Oke, baik. Mungkin saya Mas Akbar ya, Oke, karena silakan Kak. pernah ada case yang sama juga. Baik, eh, terima kasih Kak Hendra atas pertanyaannya. Jadi beberapa di tahun lalu kebetulan ada kerabat juga yang mendaftar dengan jalur disabilitas. Nah, kalau untuk pertanyaannya, substansi pertanyaannya karena setiap interviewer itu berbeda-beda, tapi kita juga kan di LPDP udah tahu nih kategori dari pembagian yang ada. Jadi kalau kita udah tertera di situ misalnya beasiswa reguler atau beasiswa afirmasi, daerah afirmasi atau beasiswa afirmasi tapi dengan kategori disabilitas. Nah, jadi interviewer juga udah paham sebenarnya, tapi kalau berbasis dari case yang kemarin, yang kerabat saya seperti itu, memang pada case-nya kebetulan disabilitas mental, jadi lebih ditanyakan pada dari segi psikolog dan memang agak digali lagi dari substansi kelanjutan studi dengan apa base dari hal tersebut. Nah, kalau untuk mengenai pertanyaan tadi dari segi tata cara bicara dan lain sebagainya, saya rasa dari panelis juga sudah memiliki kepemahaman terkait dari hal tersebut. Jadi sisa bagaimana kita mempersiapkannya saja dengan lebih baik seperti itu. Nah, kalaupun ingin untuk eh, pertanyaan-pertanyaan seperti apa, nah kurang lebih sebenarnya sama. Dari substansi pertanyaannya, entah dari perkenalan, kemudian masuk ke kontribusi, kemudian ke alasan lanjut studi. Nah, mungkin nanti mengenai hal-hal lainnya itu tergantung dari panelis ataupun interviewernya mau mempertanyakan terkait apa. Karena itu di luar dari jangkauan kita karena berbeda-beda ya dari interviewer. Jadi kita ini memberikan
sharing seperti ini juga berdasarkan pengalaman dan tidak selalu melulu ini disclaimer juga ya teman-teman, jadi tidak selalu melulu ini akan menjadi patokan, tapi ini menjadi saran-saran bagaimana ke depannya seperti itu, karena kita tidak ingin menjadi awardee sendiri dan kita tidak ingin ilmu kita disimpan sendiri. Jadi kita sambil sharing, sambil berbagi, selebihnya seperti itu. Mungkin seperti itu kalau dari saya. Mungkin ada tambahan dari Kak Firda atau dari Kak Kobena. Dari saya cukup. Cukup juga. Oke, dari yang lain ada yang atau oh, tadi dari Kak Firda cukup ya. Dari Kak Cornelia ada tambahan? Cukup Mas Akbar. Oke. Begitu Kak Hendra ya untuk jawabannya. Kita Hmm, lanjut ke penanya berikutnya. Kak Atika yang sudah raise hand, silakan Kak Atika. Ya, malam kalau di sini. Perkenalkan, saya Atika. Saya ingin bertanya, kalau misalkan ditanya tentang urgensi S2, baiknya tuh dijawabnya seperti apa ya? Itu pertanyaan pertama. Yang kedua, saya juga mengikuti jalur afirmasi disabilitas, yaitu karena autoimun, kondisi autoimun. Nah, nanti ketika saya wawancara, kan kondisi autoimun itu saya sendiri tuh terkadang butuh banyak minum gitu ya, apalagi ketika saya sudah banyak berbicara. Nah, apakah ketika wawancara itu saya harus benar-benar menahan minum atau boleh gak ya saya izin untuk sambil minum seperti itu? Terima kasih. Oke, terima kasih. Silakan kepada para panelis, siapa yang mencoba menjawab? Ya, kalau misalnya dengan keadaan seperti itu ya, Mbak, bisa mungkin menyesuaikan saja, tapi jangan lupa untuk tetap sopan. Ya, mungkin Mbak Firda ada tambahan. Oke, saya mau menjawab pertanyaan Mbak Atika. Untuk pertanyaan pertama ya, urgensi S2 saat ini itu baiknya seperti apa jawabannya? Eh, Berdasarkan apa yang saya alami dan dari beberapa pengalaman dari kerabat-kerabat saya, alangkah baiknya pada saat pertanyaan urgensi S2 itu experience yang sudah teman-teman gaining nih, baik itu dari eh, kerjaan ataupun dari kegiatan voluntary ataupun kegiatan apapun yang itu dirasa eh, hal-hal tersebut sesuai dengan problem statement yang teman-teman angkat di isu yang teman-teman angkat itu, dan dirasa hal itu benar-benar dibutuhkan. Jadi benar-benar urgensinya ini harus ditekankan ya teman-teman. Urgensi dari problem statement itu kenapa harus banget diselesaikan, itu kenapa, dan salah satu cara untuk menyelesaikan problem statement itu adalah dengan perannya teman-teman, di mana itu wadahnya adalah teman-teman S2 gitu. Paham nggak di sini sampai sini? Mungkin dari Mbak Tika paham nggak apa yang maksud saya jelaskan? Apa mungkin ada pertanyaan sebelum kita lanjut ke pertanyaan kedua? Oh, iya paham. Jadi sesuai problem apa sesuai dari isu yang diangkat sehingga kita untuk mencapai problem solve-nya itu memang harus S2 dulu gitu. Nah, cuman kan biasanya kayak Mm-mm. yang saya bayangkan gitu kayaknya itu Mm-mm. akan ada pertanyaan lanjutan, apakah Mm-mm. memang harus urgensi itu ya? Jadi maksudnya kadang ketika saya kadang sudah berpikir bahwa kalau saya membawa apa pernyataan itu ternyata masih dibilang, oh eh, kalau kamu nggak S2 berarti misalkan kontribusinya nggak bisa dilanjutkan. Atau kalau misalkan apa namanya, ada kok pembelajaran lain yang nggak harus sampai S2 dulu seperti itu. Oke, nah berarti Mbak Tika PR-nya adalah research lagi. Research lagi itu dalam artian adalah research seberapa urgensinya si problem statement itu gitu ya. Dan research terhadap harus solvingnya seperti apa. Dan research juga terhadap output-output dari ilmu-ilmu yang akan Mbak Tika dapatkan
selama S2. Dan itu bisa banget kalau Mbak Tika menjabarkan dari beberapa mata kuliah pilihan yang Mbak Atika mau ambil nantinya gitu. Jadi biasanya teman-teman kalau misalnya research lebih mendalam terhadap silabus dari major atau fakulti jurusannya teman-teman, di situ kan biasanya akan di-provide seperti apa output dari pembelajaran itu gitu. Nah, bisa dikaitkan output pembelajaran itu terhadap kontribusi yang nantinya mau Mbak Tika aplikasikan kayak gitu. Dan itu harus ditunjukkan juga urgensinya kenapa harus melakukan kontribusi itu. Gitu sih Mbak Tika kalau saran dari saya ya. Jadi kalau dengan kebingungan-kebingungan tadi, eh, Mbak Tika bisa meng-highlight hal-hal itu tadi gitu. Baik, siap. Terima kasih, Kak. Mhm. Kemudian pertanyaan kedua, tadi benar katanya Kak Ani ya, pasti istilahnya kayak kan sudah kategoris kalau misalnya Kak Tika itu masuknya di penyandang disabilitas ini dan lain sebagainya. Kalau misalnya pun panelisnya nggak aware, bisa banget untuk dikomunikasikan di awal. Misalnya, mohon maaf, Bapak, Ibu, saya bla 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 bla, singkat aja, diperkenankan, pasti diperkenankan kok. Untuk minum itu diperkenankan. Bahkan kita kalau misalnya kelihatan nervous, itu kadang disuruh minum dulu, teman-teman. Jadi, jangan panik ya. Oke, gitu Baik, tadi. siap, Kak. Terima kasih Oke, banyak. masalah. Oke, thank you, Kak. Oke, dari Kak Kamina ada tambahan? Mungkin saya sedikit menambahkan tadi kalau misalnya soal urgensi bisa juga dikuatkan dengan data. Misalnya ada akan menuliskan kayak sedang dibutuhkan banyak peneliti untuk mengembangkan something, kayak misalnya mungkin mengembangkan jamu kayak teman saya waktu itu dia menyatakan apa topiknya adalah tentang kebutuhan untuk pengembangan jamu kayak gitu. Nah, terus kemudian bisa juga bilang urgency itu karena memang butuh misalnya yang nggak didapat di luar ya, seperti mungkin bagaimana melakukan praktek di lab. Kalau saya pribadi, saya itu bilangnya karena saya di kampus saya itu ada studio dan segala macam. Dan saya baru bisa lakukannya itu ketika difasilitasi dengan hal-hal seperti itu dan di S2. Karena ada pendampingan dari dosen-dosen yang saya cari itu. Nah, kayak gitu. Jadi saya butuh dosen yang berqualify, butuh fasilitas yang mumpuni, dan itu menjadi salah satu alasan saya kenapa saya harus S2 seperti itu. Ya mungkin nggak bisa kita dapat dari pembelajaran online, ya kan? Atau mungkin dari pekerjaan kita sehari-hari. Ya, itu aja untuk yang kedua. Saya mengikut jawab dari Mbak Ani sama Mbak Firda. Terima kasih. Ini semakin malam semakin banyak yang nanya ya, apa memang jam-jam krusial ya, atau seperti apa ini ya? Oh iya nih Kak, nampaknya semakin ramai ya, tapi ternyata waktu kita juga terbatas, jadi kita buka satu penanya lagi saja ya, karena waktunya sangat terbatas sekali. Sudah ada Kak Muhammad Almi, silakan Kak Muhammad Almi. Terima kasih Kak atas kesempatan yang telah diberikan. Sebelumnya Kak, apakah suara yang saya sampaikan ini udah jelas Kak? Jelas Kak, silakan Kak. Oke, terima kasih Kak. Sini pertanyaan saya terkait dengan jalur STEM Kak. Sebelumnya saya ini kan mendaftar dengan jalur STEM, tapi yang menjadi pertanyaan saya ini STEM ini kan uh, terkait sains, teknologi, engineering, dan matematik. Yang menjadi pertanyaan saya adalah apakah uh, dalam suatu esai itu diharuskan harus selaras antara sains, teknologi, atau engineering dan matematik, apakah harus selaras semua atau salah satu nggak ada pun bisa Kak. Soalnya punya saya itu eh, yang nggak adanya terkait teknologi, apakah bisa atau enggak? Jikalau bisa, bagaimana cara strategi untuk menjawabnya gitu Kak? Mungkin itu saja. Terima kasih Kak. Oke, terima kasih. Silakan dari panelis yang berkenan untuk menjawab terlebih dahulu. Dari siapa? Siapa? Kak Firda Siapa yang sudah on dulu? mic. Silakan Oh Kak ya udah Firda. nggak apa-apa. Ya, eh ini agak spesifik ya pertanyaannya ya untuk jalur STEM. eh Menurut saya dari apa yang saya sempat skimming terkait buku panduan terbaru untuk LPDP gitu ya. Em, Menurut saya tidak masalah jika misalnya salah satu aspek itu tidak ada sama sekali atau misalnya maksudnya tuh
tidak bisa dikaitkan sama sekali gitu. Mas, siapa namanya? Mas Almin ya. Nah, kalau misalnya memang ada sesuatu, maksudnya jangan dipaksa kalau memang tidak ada. Jadi malah akhirnya aneh jatuhnya kayak gitu. Tapi kalau misalnya Mas Almin ini sudah brainstorm gitu ya, kalau misalnya mau mengaitkan satu sama lain dan ada hubungan si sains, teknologi dan lain sebagainya ini, itu itu lebih baik. Tapi kalau misalnya nggak ada pun nggak masalah. Yang penting ada unsur STEM-nya itu tadi yang align dengan ya esainya Mas Almin, align dengan Mas Almin kan daftarnya di STEM itu ya gitu. Jadi menurut saya that's fine. Yang penting Mas Almin itu paham akan hal yang dituliskan, yang nanti dibicarakan gitu ya, confidence enough, percaya diri gitu untuk hal-hal tersebut, dan poin-poin kayak urgensinya kenapa, alasan S2-nya apa, dan lain sebagainya itu diperkuat gitu ya, diperkuat. Nah, itu menurut saya udah menjadi poin plus sih. Jadi kayak nggak apa-apa, nanti tetap di brainstorm aja, kayak bikin mind maps mungkin ya buat teman-teman kalau misalnya bingung gitu, menghubungkan satu sama lainnya seperti apa, bikin mind maps bisa terus dikaitkan satu sama lain. Bisa. Itu sih kalau dari saya. Baik, terima kasih Kak. Mhm. Oke, thank you ya. Dari Kak Fabiana ada tambahan? Udah Mas, tidak ada. Aku Oke, izin dari Kak Ani? tambahan, Kak. Ya, Oh, ada. Jadi seperti ini, silakan. sebenarnya kan untuk skema tahun ini ya ada perbedaan tuh, ada STEM, ada share. Itu hanya skema teman-teman, kakak-kakak semua. Jadi sebenarnya skema ini untuk mempermudah ya. Jadi kategorinya itu tetap sama, kategori beasiswa reguler, beasiswa afirmasi, beasiswa targeted dan segala macamnya. Jadi perbedaan skema tadi, kalau Mas di sini case-nya kan Mas Al siapa ya? Kak Muhammad ya. Almin, Iya. oke. Nggak lihat. Oke, Mas Almin tadi itu udah masuk STEM, tapi misalnya di salah satunya di Sains, Teknologi, Engineering, Matematik, misalnya salah satu nggak ada golongan, itu nggak ada masalah sebenarnya. Karena kan itu yang ketika Mas Almin sendiri udah daftar nih pakai skema scam terus terus masuk di beasiswa reguler atau beasiswa afirmasi misalnya itu kan sebenarnya di essay akan dijabarkan lagi lebih lanjut sebenarnya di STEM seperti apa kemudian akan terbaca juga tuh di pendaftaran LPDP karena tidak bisa kalau misalnya kita udah memilih skema pasti akan langsung ya seperti itu untuk terintegrasi dengan jurusan kita seperti itu ataupun skema share demikian. Jadi kalau misalnya tadi entahkah dari segi matematikanya tidak ada atau teknologinya intinya dari STEM itu dan tujuan STEM tadi itu bisa disangkut pautkan dengan urgensi lanjut kuliah ataupun urgensi lanjut studi dari Mas Alimin itu sendiri. Terkait dari alasan-alasannya ya seperti Mbak Firda katakan bisa brainstorming lagi ataupun bisa memiliki mind map atau hal-hal yang sejalan dengan STEM tadi sehingga tidak keluar zona seperti itu untuk memperkuat pada saat interview. Dan lagi-lagi untuk selalu basic atau based on esai dan CV yang pernah dituliskan karena itu akan menjadi dasar dari panelis untuk mempertanyakan lebih lanjut. Seperti itu sih Kak Almin sukses selalu. Ya, terima kasih Kak. Sebelumnya sebenarnya aku pesimis Kak terkait hal ini karena besoknya itu saya wawancara Kak. Dengan Kak, gak jawaban-jawaban usah ini pesimis menjadi saya Kak. optimis Kak. Dengan Ya jawaban tadi bikin optimis, saya harus optimis. optimis ya. Makasih Kak, besok saya Betul, Just wawancara. ya. Oke. Oke, oke, luar biasa Kalmin. Semangat Kalmin dan teman-teman semua yang lain ya. Luar biasa. Makasih Kak. Siap-siap. Oke. Oke teman-teman semua, karena waktu sudah menunjukkan di tempat saya 9.17 ya. Mungkin Halo? Ya, sorry Mas Akbar. Maaf. Oh, Ya, dia lagi delay juga jaringan ya. kayaknya ya. Lagi Oh enggak, oke lagi nggak stay. apa-apa. Maksudnya sambil nunggu Mas Akbar, teman-teman yang mungkin Kak di, Fitri tadi. iya Mas Akbar Anda sempat nge-lag ya. Oh, Jadi sorry, sorry. iya nggak apa-apa. Saya cuman mau Oke. nambahin buat teman-teman yang pertanyaannya di kolom chat belum terjawab, bisa banget nanti mungkin di DM gitu ya untuk ke saya atau Mbak Ani atau Mbak Kobena gitu ya. Jadi
pasti mengganjal ya kalau misalnya pertanyaannya belum terjawab gitu. Boleh banget. Ya. Terutama ini Mas Agil ya. Kebetulan saya case-nya sama kayak Mas Agil untuk defer LOA dan lain sebagainya bisa hubungi saya nggak apa-apa atau teman-teman yang lain yang pertanyaan belum terjawab bisa banget kontak kita bertiga gitu. Terima kasih. Oke. Oke, thank you Kak Firda. Sudah dipersilakan teman-teman semua. Silakan nanti bisa langsung ke Instagramnya masing-masing panelis nih ya. Kalau teman-teman ingin bertanya lebih lanjut seperti itu. Oke, sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Kak Firda, Kak Ani, dan juga Kak Kobenda yang sudah membersamai kita di malam hari ini. Semoga apa yang disampaikan tadi bisa menambah semangat kita, menambah insight kita, menambah ilmu kita untuk kita bisa siap menghadapi tes substansi di kesempatan kali ini. Dan semoga teman-teman semua diberikan kemudahan, teman-teman diberikan kelancaran untuk bisa menghadapi tes ini, tetap semangat dan tetap optimis ya, jangan pesimis. Oke. Oke, kita cukupkan teman-teman semua untuk malam hari ini. Kita akan bertemu lagi di kesempatan berikutnya semoga dan teman-teman semua tetap semangat dalam menjalankan aktivitas hariannya dan kita akan menghadapi tes substansi LPDP ini semoga dihadapkan dengan tes yang mudah dan teman-teman bisa lolos di tes LPDP kali ini. Oke. Mungkin itu saja teman-teman semua. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan sampai jumpa di kesempatan Waalaikumsalam berikutnya. warahmatullahi wabarakatuh.